Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhruddin, sarjana pendidikan, bertugas di SMP Negeri 1 Langgudu. Saya merupakan calon guru penggerak Kabupaten Bima, Angkatan 1. Saya akan mendemonstrasikan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul ini ada beberapa hal yang dipelajari, diantaranya adalah 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi cara saya mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah atau di lingkungan asal adalah yang pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan komite sekolah tentang adanya program guru penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini akan saya terapkan, aplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Katakanlah misalnya menerapkan merdeka belajar. Jadi kita membiarkan siswa mengolah pembelajarannya, mencari sendiri, jadi berpusat pada peserta didik, pada murid. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan mediator saja. Samping itu dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi mesti juga diperhatikan dalam proses pembelajaran ini tentang keberagaman, kemampuan, latar belakang, dan sebagainya dari si anak itu. Jadi perlu juga kita menerapkan, mengaplikasikan dulu di dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan sebelum kita mengajak teman-teman yang lain. Jadi contohnya dulu kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan semua unsur yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah, guru, komunitas praktisi yang sudah terbentuk agar memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau sudah memiliki pemahaman yang sama, maka akan tergerak untuk bersama-sama bergerak dalam menciptakan sebuah perubahan di lingkungan sekolah. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pimpin pelajaran adalah dengan menentukan dulu masalah. Jadi masalahnya ini dilihat apakah masalah yang kita hadapi ini adalah merupakan bujukan moral ataukah dilema etika. Jadi kalau itu termasuk dalam bujukan moral, maka mesti kita tolak karena itu terkait dengan hati nurani dan nilai-nilai kejujuran. Dalam hidup ini tentu saja nilai kejujuran adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau misalnya persoalan itu terkait dengan dilema etika, maka dalam penyelesaiannya mesti memperhatikan, dilihat 4 paradigma dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Samping itu apakah keputusan yang kita buat ini sudah efektif atau tidak, sudah benar atau tidak, maka diterapkanlah 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Saya akan memulai secepatnya dalam menerapkan langkah-langkah ini. Tapi mengingat beberapa hari ini sekolah sedang konsentrasi dalam melaksanakan ujian untuk kelas 9. Jadi beberapa pekan kemarin itu sudah dilaksanakan ujian praktek dan
pada pekan ini secara kebetulan juga di sekolah kami ini dipercayakan sebagai rayon, jadi dipusatkan untuk pengepakan soal ujian sekolah, juga tidak pembelajaran juga tidak efektif. Dan karena pekan depan juga itu akan dilaksanakan ujian sekolah, ujian tulis, maka proses pembelajaran di sekolah kita ini sedikit terganggu dan tidak efektif. Dan tentu saja karena ada yang ujian, kelas 9 yang ujian, kelas 7 dan kelas 8 juga akan diliburkan. Nah, insya Allah saya akan memulai nanti ketika pembelajaran sudah efektif, insya Allah nanti tanggal 26 April 2021. Jadi yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja adalah kepala sekolah sebagai pimpinan di dalam lingkungan sekolah, pengambil keputusan yang juga yang mendukung saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini sebagai tempat untuk berdiskusi, adalah yang saya akan meminta untuk menjadi pendamping saya. Yang kedua adalah teman sejawat. Jadi teman-teman ini ada yang saya minta bantuannya untuk sebagai pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengingat saya untuk membantu saya dalam berdiskusi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, demonstrasi kontekstual yang terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.